Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aditya Pratama Masyhuri. Kalau di video sebelumnya, video UTS ya, dari mata kuliah yang sama, yang saat ini juga menjadi tugas UAS saya. Waktu itu kita ngebahas tentang pupuk organik kompos. Tapi kalau itu kan baru plan bisnis. Tapi kalau yang akan kita bahas sekarang ini adalah yang sudah saya jalani selama 1 tahun ini. Sebenarnya bukan bisnis sih, cuman kayak project kehidupan, apa ya namanya. Ya, pokoknya itulah. Saya adalah salah satu founder dari sebuah channel tentang disabilitas, namanya Pendekar Kehidupan. Nah, channel tersebut sudah berjalan selama 1 tahun. Apa sih isi channel difabel tersebut? Isinya adalah about of activity. Apa ya? Saya tuh kalau ngomong bahasa Inggris karena kurang makan keju, jadi masih agak belepotan. Pokoknya aktivitas tentang difabel gitulah pokoknya ya. Di situ kita banyak ngebahas tentang difabel, aktivitas kesehariannya, bahkan video beberapa waktu yang lalu kita sempat menayangkan video tentang seorang tunanetra total yang mengupas kelapa dengan benda tajam gitu kan. Nah, saya sangat terinspirasi dengan salah seorang tokoh yang menurut saya luar biasa. Kenapa luar biasa? Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa inspirator saya ini adalah seorang disabilitas juga. Siapa sih? Dia adalah Om Deddy Corbuzier. Kenapa? Apakah Om Deddy Corbuzier itu adalah seorang disabilitas? Banyak orang yang nggak tahu, tapi beliau sendiri menyatakan bahwa beliau adalah seorang disabilitas dengan kedisabilitasannya itu adalah disleksia. Apa sih disleksia? Kita dengerin bersama-sama penjelasan dari Om Deddy Corbuzier. Ya, saya lahir dengan disleksia. Jadi saya itu sempat tidak naik kelas 2 kali berturut-turut karena saya nggak ngerti apa yang guru saya ajarkan. Saya nggak bisa membaca pelajarannya, nggak bisa menghafalkan, nggak bisa ingat. Jadi saya dianggap bodoh. Dan saya baru tahu ternyata saya mengalami disleksia. Apa sih yang terjadi ketika Anda mengalami disleksia? Banyak, disleksia itu banyak lagi alirannya ya. Ada disafasia, disgrafia dan sebagainya. Tapi yang saya alami adalah sederhana. 1, saya nggak bisa menghafal nama orang sama sekali, kecuali orang tersebut menjadi pattern dalam hidup saya. Jadi saya bisa tahu namanya siapa kalau saya udah ketemu lebih dari 10 kali dalam waktu singkat. Kalau nggak, sampai mati saya nggak bisa tahu namanya siapa. Kedua, jalanan ini paling parah. Jadi setiap kali saya melihat jalan, saya melihat jalan itu seperti jalan baru. Jadi kalau misalnya saya keluar dari rumah, terus saya belok 1 gang aja, saya ngeliat bahwa jalan itu belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Jadi saya nggak bisa nyetir sendiri tanpa GPS atau tanpa orang yang nemenin. Karena jalanan lama terlihat seperti jalanan baru. Dan actually it is good, bagus banget karena gue bisa melihat pemandangan baru terus setiap hari gue jalan, right? Yang ketiga adalah saya tidak bisa menghafal apapun itu dalam bentuk tulisan. Jadi kalau Anda ngasih saya skrip atau ngasih saya pelajaran dan saya harus hafal tulisannya, mengingat atau menghafalnya, oh my God, do not expect that. Gue ngafalin sampai mati, gue gak akan ngafal dari atas sampai bawah, hilang semua. Like, it's impossible for me to do it. Dengan itu semua, saya tahu bahwa saya memiliki kekurangan yang luar biasa. Lalu bagaimana menanggulangi hal tersebut dan bagaimana saya bisa mencapai apa yang saya capai sekarang? Sederhana. Saya tidak pernah baca skrip. Dan saya tahu saya nggak bisa baca skrip. Tapi saya juga punya kelebihan. Ketika saya tidak bisa baca skrip dan saya mencoba baca skrip, akhirnya saya ingat itu hanya kata-kata doang. Hanya lompatan-lompatan kata. Lalu saya berpikir, well, why not? Kalau yang saya hafal hanya lompatan-lompatan kata, maka yang harus saya pelajari adalah public speaking. Bagaimana dengan lompatan-lompatan kata tersebut, saya bisa bicara seakan-akan saya membaca skrip just like now. Luar biasa bukan? Bahwa seorang Om Deddy Corbuzier ternyata meskipun disleksia, beliau kita tahu sama-sama lah public speakingnya keren. Padahal beliau juga bukan anak komunikasi. Beliau bukan kuliah di jurusan komunikasi. Bahkan beliau dulunya adalah seorang magician. Tapi beliau adalah seorang yang memiliki public speaking luar biasa. Bahkan beliau podcast yang beliau tayangkan di YouTube itu benar-benar menjadi inspirasi saya dan mungkin inspirasi YouTuber yang lainnya. Karena memang podcastnya selalu menginspirasi gitu kan. Pemikirannya selalu cerdas. Bahkan beliau nggak bisa ngapalin nama orang, nggak bisa ngapalin nama jalan, tapi benar-benar luar biasa gitu. Kalau saya sekali waktu ketemu sama Om Deddy Corbuzier, saya pasti akan banyak ngomongin hal-hal mengenai ini gitu kan. Bahwa sebenarnya disabilitas itu bukan alasan buat kita untuk
nggak berkarya, untuk nggak apa ya istilahnya, untuk hanya diam di rumah. Kemudian juga orang-orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas gitu kan, mereka cenderung menyembunyikan anak-anaknya itu di rumah, nggak dipertemukan dengan lingkungan, nggak dikenalkan dengan orang lain, sampai kadang mereka ketakutan kalau ketemu sama orang. Itu kan bener-bener zolim ya, kayak gitu. Kayak yang dibilang Om Deddy Corbuzier gitu kan ya. Om Deddy Corbuzier itu sukses, bahkan dari pendapatan YouTube-nya aja dengan jutaan subscriber gitu kan ya, itu benar-benar luar biasa. Belum kalau acara-acara yang lainnya gitu kan. Padahal beliau sempat nggak naik kelas 2 kali, ya kan? Sempat nggak naik kelas 2 kali, sempat dianggap bodoh, tapi it's okay. Beliau nggak nyerah sampai di situ. Bahkan sekarang anaknya Aska Corbuzier itu juga sama, disleksia, dan mereka berdua tetap bisa ngejalanin hidup gitu. Itulah yang menjadikan motivasi buat saya untuk selalu semangat. Dan semoga kedepannya channel Pendekar Kehidupan ini akan semakin sukses, semakin berkembang lagi gitu kan. Terima kasih juga buat Miss Ana yang udah ngasih tugas ini. Ini mungkin bukan tentang bisnis ya, tapi boleh lah ya kan. Kalau Pendekar Kehidupan mau bikin podcast sederhana gitu kan, juga butuh narasumber yang buat lobbying gitu kan. Saya kira ada kaitannya tentang itu. It's okay, saya harap Om Deddy Corbuzier kalau misal lagi gabut lihat YouTube ini bakal ngundang saya di podcastnya, dan kita bakal ngobrolin banyak hal tentang ini, karena saya benar-benar tertarik dengan apa yang selalu beliau obrolkan gitu kan. Apalagi mengenai disleksia beliau, berarti kan saya sama beliau itu ini bukan sok kegeeran ya, satu frekuensi, satu kaum gitu kan. Kita sama-sama memiliki kekurangan, tapi kalau ditarik kesimpulan, kalau disabilitas itu diartikan dengan kekurangan. Semua orang saya kira disabilitas gitu kan, seperti yang Om Deddy Corbuzier katakan. Oke, mungkin itu video singkat tentang saya dan apa yang saya jalani bersama teman-teman disabilitas di Salatiga selama 1 tahun ini. Semoga kedepannya kita semakin sukses dan sehat selalu untuk kalian semua. Terima kasih. Saya Aditya Pratama Masyuri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Yes.